Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Tengku. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ayu sudah berada di sini kita untuk ngobrol-ngobrol sebentar dengan waktu kita yang hanya lebih kurang 15 menit. Nah, Bu Ayu ini kita ngobrol apa nih? Seputar ini ya Bu ya. Kesulitan saya dalam mengajar matematika mungkin ya Bu ya. Apa rencana tujuan dari pertemuan kita ini Bu Ayu? Tujuan pembicaraan kita hari ini, saya pengen dapat solusi bagaimana supaya anak-anak itu ketika belajar matematika itu aktif dan semangat gitu Bu, mengikuti proses pembelajaran yang saya sampaikan di kelas. Aktif dan semangat Bu Ayu ya? Iya Bu. Bagaimana pembelajaran di kelas itu menjadi aktif dan anaknya menjadi semangat. Itu Bu Ayu ya? Iya Bu. Baik, itu pertemuan kita. Menurut Bu Ayu, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini? Ukuran keberhasilan mungkin kalau dilihat dari lembar observasi keaktifan mereka menjadi atas 80% ya Bu ya. Terus seluruh anak mengumpulkan latihan tepat waktu. Nah, 2 itu Bu. Berarti anak itu aktif sekitar 80%, kemudian mengumpulkan latihan tepat waktu. Itu Bu Ayu ya? Iya, 100%. Poin itu. Nah, kalau sekarang menurut Ibu kesempatan apa yang Bu Wahyu miliki dari keadaan yang ada? Kesempatan yang saya miliki mungkin kemampuan saya dalam berinovasi ya Bu ya, dalam membuat media pembelajaran yang interaktif supaya mereka lebih aktif. Jadi nggak monoton proses pembelajarannya dari guru saja gitu. Pembelajaran yang aktif ya. Nah, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, sekarang posisinya Ibu ini untuk mencapai tujuan di posisi nomor berapa nih Bu Ayu? Kalau dari segi keaktifan itu skala 7. Kalau dari segi ketepatan waktu mengumpulkan tugas 6 Bu, 6. Berarti baik. Berarti keaktifan di posisi 7, sedangkan ketepatan mengumpulkan tugas itu di posisi 6. Nah, setelah itu kira-kira Bu Ayu itu nantinya ingin mencapai ke nomor berapa nih Bu Ayu? Kalau masalah yang pertama saya pengennya maksimal di 9 ya Bu ya. Kalau untuk masalah yang kedua ke 80% dah bagus itu Bu. Yang berarti keaktifan 9, kemudian ketepatan mengumpulkan 8 Bu ya. Tadi Ibu menyampaikan kekuatan Bu Ayu tadi mampu membuat pembelajaran interaktif ya. Kira-kira ada lagi yang lain lagi nggak Bu Ayu yang bisa Ibu yang Ibu miliki sehingga 2 poin ini bisa mencapai angka seperti angka 9 dan ketepatan waktu ke angka 8 tadi Bu Ayu? Mungkin bisa juga menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang kekinian, yang berbasis digital. Biasanya anak-anak kan suka menggunakan handphone ya Bu ya. Yang kedua juga menggunakan media pembelajaran yang kontekstual, yang memang ada di lingkungan sekitar seperti itu. Berarti di lingkungan ya Bu Ayu ya. Sekarang Bu Ayu punya 2 kekuatan, yaitu pembelajaran digital dan kontekstual. Ada yang lain lagi tak Bu Ayu kira-kira? Lebih ke mungkin strategi pembelajaran ya Bu ya, strategi yang berpusat pada murid, memvariasikan strategi pembelajaran dan model-model pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi model-model pembelajaran yang bervariasi Bu Ayu ya. Bervariasi. Nah, kira-kira dalam melaksanakan yang tujuan ini tadi ada hambatan Bu Ayu? Ada Bu. Yang pertama itu
waktu ya Bu, waktu untuk menyiapkan media pembelajaran itu. Jadi kan kadang kita kan sudah mengajar sampai sore, sementara besok kan harus mengajar di kelas itu. Jadi untuk menyiapkan media dan strateginya itu kan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Itu kendala yang saya hadapi yang pertama. Terus yang kedua, untuk membuat media pembelajaran yang kontekstual, matematika itu kan nggak semuanya bisa dikontekstualkan Bu. Jadi kan matematika itu kan ilmunya apa ya, abstrak seperti itu. Jadi saya harus mencari inovasi-inovasi dari berbagai sumber apa yang bisa membantu saya dalam membuat matematika ini kontekstual seperti itu. Itu mungkin hambatan yang saya hadapi. Berarti ada dua hambatan ya Bu Ayu ya. Iya. Kemudian pembelajaran yang harus diusahakan bisa memiliki kreativitas Bu Ayu ya. Iya. Inovasi. Pembelajaran ya. Nah, menurut Ibu tadi ada tujuannya, kemudian ada hambatan. Apa rencana Ibu untuk mencapai tujuannya? Sehingga anak tadi bisa aktif mencapai angka 9 dan kecepatan pengumpulan latihan di angka 8. Iya, jadi yang rencana saya yang pertama, saya harus meluangkan waktu Bu, memang untuk menyiapkan media pembelajaran agar proses pembelajaran ini lebih interaktif. Jadi harus ada meluangkan waktu untuk persiapan itu yang pertama. Yang kedua, supaya anak tepat waktu mengumpulkan tugas mungkin bisa dilakukan dengan memberi deadline waktu Bu. Jadi biasanya saya kasih batas waktu gitu, jadi anak-anak lebih terpacu gitu, ada deadline waktu yang harus mereka capai. Mungkin seperti itu Bu, solusi yang bisa dilakukan. Ada dua solusi. Di antara dua itu kira-kira yang paling prioritas menurut Bu Ayu yang mana? Yang pertama Bu, menurut saya meluangkan waktu ya. Untuk mencapai keaktifan itu yang paling utamanya Bu Ayu ya. Iya. Karena kalau sudah menarik, otomatis nanti anak akan tertarik gitu untuk melakukan tugasnya gitu kan. Dengan persiapan Bu Ayu, kira-kira bagaimana dengan jangka waktunya Bu Ayu? Saya sih targetnya melakukan proses pembelajaran ini paling lama 1 bulan ya Bu ya. 1 bulan ya Bu Ayu. Tadi ada hambatannya, kira-kira Bu Ayu bagaimana cara rencana Ibu mengatasi hambatan-hambatan mengenai waktu penyiapan yang harus yang perlu waktu yang lama, kemudian inovasinya juga harus lebih. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu Bu Ayu? Mungkin saya akan memeriksa kembali di hari-hari apa saya yang punya waktu luang, yang saya banyak tidak mengajar. Jadi prioritas untuk mempersiapkan strategi maupun model pembelajaran untuk mengajar di kelas. Nah, jadi itu langkah yang saya lakukan yang pertama Bu. Jadi mendeteksi di mana waktu luang saya di hari apa dan kapan saya punya waktu luang yang banyak gitu. Jadi akan saya manfaatkan untuk mempersiapkan pembelajaran. Manfaat waktu yang luang Bu Ayu ya. Jadi menurut Bu Ayu ukuran keberhasilan rencana aksi ini seperti apa? Ukuran keberhasilannya yang pertama tadi kan saya masalahnya anak-anak kurang aktif. Jadi harapan saya setelah saya melakukan rencana ini harapannya sekitar 90% anak aktif ya Bu ya, baik itu bertanya maupun mengikuti skenario pembelajaran yang saya rancang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ukuran keberhasilannya sekitar 80% itu anak mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu ukuran keberhasilan yang saya inginkan. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu Ayu? Dari tadi sampaikan bisa tepat waktu, bisa aktif. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Yang pertama mungkin saya akan minta bantu ke rekan sejawat ya Bu ya. Karena di sini kan ada guru matematika 2 orang, jadi saya akan sharing masalah saya, lalu saling mengingatkan bersama rekan teman sejawat saya, yaitu Bu Rahmi. Kebetulan kami sama-sama matematika, jadi saya akan minta tolong diingatkan dan sharing tentang rencana-rencana saya ini kepada Bu Rahmi. Jadi kami saling mengingatkan di situ. Itu rencana komitmen saya Bu.
minta tolong sama Bu Ayu ya, Bu Ami ya Bu Ayu. Nah, ini kita sampai yang terakhir nih Bu Ayu. Bagaimana dengan tidak lanjut dari sesi coaching kita ini Bu Ayu? Iya, tadi kan saya targetnya 1 bulan ya Bu ya untuk mencapai target saya yang saya tetapkan. Jadi harapan saya nanti saya dibantu evaluasi sudah sejauh mana sih ketercapaian dari rencana-rencana aksi yang saya lakukan untuk proses perbaikan pembelajaran matematika ini gitu Bu. Jadi Diskusi lagi gitu sejauh mana. Ya, kemarin tadi Bu Ayu nyampaikan targetnya 1 bulan Bu Ayu ya. Iya. Nah, berarti 1 bulan ke depan kita bisa ketemu lagi nih Bu Ayu, ngobrol lagi. Iya Bu, boleh Bu. Ceritanya. Iya. Baik Bu Ayu, mungkin sesi coaching kita untuk hari ini kita akhiri Bu Ayu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama bahagia. Amin. Saya cukupkan sekian. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum Sama-sama Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Tengku. Ya, sama-sama Bu Ayu.